Jenazah anggota pasukan perdamaian PBB di Lebanon asal Perancis, Sersan Florian Montorio, minggu kemarin dipulangkan dari Beirut ke Perancis. Upacara militer digelar sebelum peti jenazah dibawa ke pesawat. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut kelompok Hizbullah bertanggung jawab dalam insiden ini. Di akun media sosialnya, Macron menulis, Sersan Mayor Florian Montorio dari Resimen Insinyur Parasut ke-17 di Montauban tewas di Lebanon Selatan dalam serangan terhadap Unifil. Semua indikasi menunjukkan Hizbullah bertanggung jawab atas serangan ini. Namun pihak Hizbullah membantah terlibat dalam serangan terhadap personel Unifil tersebut. Prajurit Unifil tersebut gugur saat gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan Israel telah disepakati. Sementara Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menegaskan, tentara Israel atau IDF akan terus beroperasi dengan kekuatan penuh di Lebanon Selatan, meskipun gencatan senjata sedang berlangsung. ממשיך לפעול כדי לסכל איומים לתשתיות טרור בשטח. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה, גם מהיבשה וגם מהאוויר וגם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. Hizbullah mengkritik isi perjanjian gencatan senjata pemerintah Lebanon dan Israel. Pemimpin Hizbullah, Naim Qasim menyebut perjanjian tersebut tidak adil karena memberikan Israel hak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela diri kapan saja selama masa gencatan senjata. Qasim mengatakan, gencatan senjata harus mencakup penghentian total semua permusuhan, dan Hizbullah akan menanggapi pelanggaran jika terjadi serangan. قرأنا منشورا صادرا عن وزارة الخارجية الأمريكية عنوانه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل نيسان 2026 صدر بعد سريان وقف إطلاق النار، وهو لا يعني شيئا على المستوى العملي، ولكنه إهانة لبلدنا ووطننا لبنان أن تملي نصه أمريكا وتتحدث باسم الحكومة اللبنانية، حيث ورد في مطلع البيان وافقت حكومة إسرائيل وحكومة لبنان على نص البيان التالي. والكل يعلم بأن حكومة لبنان لم تجتمع ولم تصدر الموافقة على هذا البيان. Kesepakatan gencatan senjata pemerintah Lebanon dan Israel diteken di Washington Rabu lalu. Gencatan senjata selama 10 hari berlaku sejak hari Jumat 17 April. Saudara, satu personel Unifil tewas di Lebanon saat gencatan senjata pemerintah Lebanon dan Israel tengah berjalan. Lalu bagaimana implikasi dari insiden tersebut terhadap proses gencatan senjata di Lebanon? Kita bahas bersama salah satu WNI di Lebanon, di Beirut, ada Irfan Afendi, dan juga pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Radi. Atau selamat siang menjelang sore ya di Beirut ya, Mas Rifai ya. Halo, Mas, bisa dengar Mas Irfan? Bisa dengar suara saya, Mas Irfan? Oh ya, baik. Sepertinya ada kendala sedikit komunikasi dengan Mas Irfan. Saya ke Prof. Hik dulu kalau begitu. Prof. Hik, melihat kondisi seperti ini yang di saat gencatan senjata, namun ada dikabarkan satu personel Unifil kembali meninggal saat tugas. Apa yang terjadi sebenarnya yang harus kita waspadai? Kemarin kan prajurit kita dari Unifil, sekarang dari Perancis. Apa yang harus kita waspadai sebenarnya dari geopolitik nasional internasional ini? Ya, yang pasti adalah kalau yang ini sama seperti dua prajurit kita yang gugur ya, itu karena tanda kutip ada ranjau yang dalam menjalankan operasi itu meledak gitu ya. Yang saya paham, maka Presiden Macron walaupun belum ada investigasi yang konklusif, hasil konklusif, sudah mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Hezbollah, meskipun Hezbollah mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Ya, karena ini kaitannya dengan ranjau mungkin yang ada
dan ranjau itu biasanya akan ditanam oleh pihak Hezbollah, maka dikatakan seperti itu. Tapi dalam satu perang kayak begini, memang harus dilakukan investigasi secara menyeluruh dulu, baru bisa ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab, gitu ya. Karena biasanya ada yang namanya false flag, gitu ya. Jadi ada apa namanya tuduhan yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi disinilah pentingnya adanya investigasi, dan investigasi terhadap para prajurit kita ini masih belum konklusif karena ada hasilnya yang masih sementara tapi belum konklusif untuk menentukan siapa yang bersalah seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana hukum internasional saat proses gencatan senjata diberlakukan, saya akan tanya dulu ke Mas Irfan. Saya sapa kembali Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Halo, selamat siang dari Lebanon. Ya, baik. Anda sekarang posisi berada di Beirut ya, Mas Irfan ya? Ya, betul. Saya ingin tanyakan, dan juga pemirsa Kompas TV juga ingin tahu mungkin ya, Beirut dengan titik tempat paling berkecamuknya konflik di Lebanon ini seberapa jauh jaraknya? Kalau untuk akses ke sana, itu misalnya dengan mobil ya kita sekitar 60 sampai 70 kilometer. Jadi sekitar 60 menit sampai 90 menit untuk bisa sampai ke sana. Oke, Itu kalau misalkan dengan jalan yang apa normal ya kan. Tapi kan kita tahu jalannya sudah nggak apa normal lagi karena sudah banyak jalan yang dihancurkan untuk akses ke sana. Ya, itu tepatnya berarti titiknya ada di Lebanon Selatan ya, Mas Irfan ya? Ya, betul. Ya. Nah, Betul. itu dari Lebanon Selatan ketika itu berkecamuk, saya sempat dengar informasi ada juga riak-riak di Beirut. Apakah betul seperti itu? Kondisinya bagaimana saat ini yang terbaru? Ya, kalau untuk kondisi di Beirut sendiri, semenjak adanya ceasefire ini ya, alhamdulillah ya kita sudah nggak ada lagi serangan-serangan. Karena kan sebelum adanya ceasefire ini, serangan itu kan ada di Lebanon Selatan, kemudian ada di selatan kota Beirut, kemudian yang di hari Rabu yang tanggal 8 itu di pusat kota Beirut, kemudian ada di Apa Lebanon Timur. Kemudian untuk setelah adanya ceasefire ini, serangan dari pasukan Zionis. Jadi mereka hanya fokus di perbatasan Lebanon yang sekarang desa-desa yang sudah mereka buat sebagai zona kuning, yaitu zona-zona yang mau mereka aparatakan semuanya. Oke. Nah, kalau begitu dampak secara umum ya yang dirasakan oleh warga Lebanon setelah gencatan senjata ini berarti mengarah ke hal yang positif atau masih ada yang harus diwaspadai oleh warga Lebanon, termasuk WNI di sana? Kalau untuk adanya ceasefire ini ya kita melihatnya bahwa kan ceasefire ini tidak melibatkan dari Hizbullah sendiri kan ya. Dan kemudian ceasefire ini adalah ceasefire yang dibuat oleh Trump di tengah-tengah masa diskusi yang dimulai dari otoritas Lebanon dan otoritas Zionis sendiri. Nah, kemudian dibuatlah ceasefire ini yang dimulai hari Jumat. Kemudian kita lihat apakah ada perubahan setelah adanya ceasefire ini? Tapi yang kita lihat, yang kita rasakan sebagai masyarakat yang tinggal di Beirut, itu seperti tidak ada perubahan. Maksudnya mereka masih menyerang setiap hari di daerah selatan. Memang mungkin kalau di Beirut tidak ada serangan, tapi setelah adanya ceasefire kemarin 2 hari itu drone nggak ada di atas kita. Tapi sudah mulai hari ini mereka sudah mulai menyebar drone lagi di atas kota Beirut, kemudian di kota-kota yang lain. Oke, artinya ya suasana mencekam masih bisa dirasakan sebenarnya ya di Beirut sendiri ya? Kalau mencekam dikatakan mencekam tidak. Cuman kondisinya tidak normal seperti Tidak biasa. normal. Oke. Nah, saya ke Prof. Hik lagi. Prof. Hik begini, tadi kan gencatan senjata ini dilakukan antara kesepakatan antara Israel dengan Lebanon, tapi di sisi lain yang disasar oleh Israel ini kan bukan Lebanon secara keseluruhan, bukan pemerintah ataupun negara Lebanon secara keseluruhan, melainkan komunitas politik Hezbollah yang ada di sebagian besar di Lebanon Selatan. Nah, secara perspektif hukum internasional, bagaimana Anda mendudukan perkara ini? Ya, memang Hezbollah bukan pihak yang melakukan perundingan dan menyepakati adanya gencatan senjata ini. Namun Trump sudah mengatakan bahwa dia sangat berharap bahwa Hezbollah itu akan mengikuti gencatan senjata antara Lebanon dengan pihak Israel.
Walaupun dari pihak Hezbollah mengatakan bahwa ya kita akan mengikuti sepanjang tidak ada serangan ke Lebanon, ya terutama Lebanon Selatan, karena dari pihak Israel yang diinginkan tidak hanya menyerang Hezbollah yang di awal itu memang Hezbollah yang melakukan serangan ke Israel, tetapi yang diinginkan oleh Israel adalah menguasai, menganeksasi Lebanon Selatan sebagai wilayah dari Israel untuk yang disebut sebagai Israel Raya, seperti itu. Oke, nah itu kan secara hukum internasional begitu ya, Pak Profik. Tapi UNIFIL juga menyebut serangan ini deliberate dan berasal dari kelompok bersenjata non-negara. Lalu bagaimana implikasi hukumnya terhadap mandat UNIFIL itu sendiri dan perlindungan pasukan perdamaian PBB? Ya, sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan ya, karena ini sekali lagi masih dalam proses penyelidikan. Memang kalau dari berbagai berita, pasukan ini sedang melakukan operasi penghilangan atau mencari bahan-bahan peledak, dan kemudian pasukan ini terkena bahan peledak yang kemudian atau dia diserang juga. Saya juga kurang tahu persisnya ya, dia diserang oleh pasukan yang disebut sebagai non-aktor. Nah, tapi dari Hezbollah kan sudah membantah. Nah, kita tidak tahu persis, tapi memang yang saya lihat ada kerentanan dari UNIFIL, karena UNIFIL ini kan harusnya menjaga gencatan senjata. Sementara kemarin ini gencatan senjata sudah dilanggar oleh kedua belah pihak. Maka kalau menurut saya ini meresikokan pasukan perdamaian, karena mereka seolah-olah ada di tengah-tengah menjaga sesuatu yang sudah tidak lagi bisa dijaga karena sudah ada serangan di antara para pihak itu, seperti itu. Dan itu yang juga menimpa para prajurit Indonesia yang gugur ya, Prof, di sana ya. Kondisinya seperti itu ya kira-kira. Ya. Nah, iya, betul sekali. Oke, kalau begitu apakah PBB atau Perancis atau bahkan Indonesia bisa menuntut pertanggungjawaban secara formal, Prof? Kalau kondisinya seperti ini? Ya, sebenarnya PBB lah yang bisa minta pertanggungjawaban secara formal kepada siapapun yang bertanggung jawab ya, karena pasukan ini sudah diserahkan kepada PBB dan mereka menjadi agen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tentunya kalau terjadi apa-apa terhadap mereka, maka PBB lah yang paling bertanggung jawab dan yang paling bisa untuk menuntut ganti rugi dan lain sebagainya. Dan yang penting sekarang ini sebenarnya adalah kalau suasana sudah tidak lagi kondusif untuk pasukan perdamaian UNIFIL, karena mereka juga tidak disiapkan dengan senjata yang bisa benar-benar melindungi mereka, belum lagi juga rules of engagement-nya juga berbeda, maka menurut saya harusnya Dewan Keamanan PBB segera menarik pasukan UNIFIL ini dan menyudahi apa yang dilakukan oleh UNIFIL. Oke, baik. Saya ke Mas Irfan kembali. Tadi kan Mas Irfan menjelaskan kondisi terakhir di Beirut saat ini bagaimana. Yang ingin saya tanyakan juga, mungkin Mas Irfan juga punya informasi. Apakah warga di selatan Lebanon ini juga sudah kembali ke rumahnya? Mengingat ada lagi perubahan suasana lah ya, boleh dibilang setelah gencatan senjata ada insiden UNIFIL yang baru saja menimpa prajurit Prancis, Mas Irfan. Jadi begini, jadi setelah adanya ceasefire kemarin yang diumumkan oleh Trump, itu masyarakat yang kemarin memang sudah meninggalkan Lebanon Selatan sejak awal eskalasi, itu mulai kembali lagi ke Lebanon Selatan. Cuma setelah 1 hari dari pihak Zionis maupun Hezbollah kan mereka tetap melanjutkan serangan itu di daerah selatan. Nah, dari itulah masyarakat yang kemarin pas sudah sampai ke selatan, mereka menemukan kondisi ini kita masih belum bisa kembali ke selatan. Karena itu yang kemarin di hari Jumat setelah mereka mengarah ke selatan di hari Sabtu dan Minggunya, mereka mulai lagi mengarah ini ke daerah utara, ke Beirut, ke Saida, ke kota-kota yang ada di utara untuk kembali lagi. Setelah mereka menemukan ternyata kondisinya tidak seperti ceasefire. Maksudnya di sana masih ada serangan, masih ada bom yang ditanam di jalan seperti itu. Iya, ini juga yang kondisi yang juga harus diwaspadai oleh WNI sepertinya. Meskipun tadi dikatakan agak jauh ya, jaraknya 60 sampai 90 menit dari Beirut. Tapi ingin saya juga tanyakan sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Lebanon,
bagaimana kondisi para WNI di sana, aktivitasnya bagaimana. Saya akan tanyakan hal itu nanti ke Mas Irfan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam, masih berbincang dengan Mas Irfan, warga negara Indonesia yang ada di Lebanon, dan juga Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari UI. Tadi saya bertanya ke Mas Irfan soal kondisi WNI. Saya ingin berfokus pada WNI yang ada di Lebanon sekarang. Nah, sebagai WNI yang tinggal di Lebanon, bagaimana kondisi para WNI di sana? Kira-kira masih ada berapa jumlah WNI yang bertahan di Lebanon dengan kondisi seperti ini sekarang, Mas Irfan? Untuk kondisi dari WNI sendiri yang saya tahu, kita untuk WNI di Lebanon sendiri itu mungkin tidak lebih dari 100 ya kan, karena semenjak evakuasi di tahun 2024 itu mayoritas WNI memang sudah dipulangkan. Dan ada yang kembali setelah itu mungkin tidak lebih dari 100 untuk sekarang. Dan untuk kondisi WNI yang ada di Lebanon sekarang, alhamdulillah semuanya aman. Memang ada 1-2 orang yang mereka tinggal di Lebanon Selatan di kota Nabatiyeh, tapi sekarang mereka, informasi terakhir yang saya dapatkan, mereka sudah mendapatkan shelter di KBRI Beirut. Oke. Dan update yang saya dapatkan dari KBRI Beirut, mereka melakukan, ya mereka masih beraktivitas seperti biasa. Ada WNI yang dipulangkan karena ada masalah dengan keimigrasian, seperti itu. Tapi kalau untuk WNI yang untuk sekitar atau dalam hal perang ini tidak ada yang kena dampak langsung, menjadi korban atau apa gitu, nggak ada. Artinya aktivitas sehari-hari WNI di sana mulai dari bekerja ataupun belajar, mungkin ke pasar, rumah sakit atau ke fasilitas-fasilitas umum lain, secara umum tidak ada yang terhambat ya? Sampai sekarang tidak ada, semuanya berjalan seperti biasa. Baik, saya ke Prof Hik lagi. Prof, bagaimana dampak insiden UNIFIL kemarin yang menimpa prajurit Perancis ini terhadap proses gencatan senjata 10 hari yang sedang berlangsung? Nah, apakah ini berisiko membuat gencatan senjata runtuh atau justru bisa membuat momentum Lebanon, Israel, dan mediator seperti Amerika Serikat lagi untuk memperkuat mekanisme pengawasan kira-kira? Ya, sementara ini gencatan senjata tidak runtuh ya, walaupun tadi kita juga mendengar dari Mas Irfan dan juga yang berita-berita yang saya lihat begitu ya, bahwa posisi pihak Israel itu masih tetap di Lebanon Selatan, dan mereka tadi juga sudah disampaikan bersiap melakukan operasi. Mungkin juga ada serangan-serangan kecil yang dilakukan. Nah, sementara kalau UNIFIL kelihatannya masih menjalankan tugasnya, memastikan bahwa tidak ada misalnya ranjau dan lain sebagainya itu, tetapi tentu resikonya sekarang lebih tinggi. Tapi sekali lagi, gencatan senjata yang sudah dinyatakan itu sudah mulai berlaku. Nah, cuman kekhawatiran kita adalah ini yang juga sudah disampaikan juga baik dari pihak Lebanon maupun dari Hezbollah, bahwa masyarakatnya kalau bisa jangan kembali ke Lebanon Selatan dulu, karena kita juga mungkin mereka juga masih belum tahu apakah gencatan senjata ini akan tegak atau tidak. Memang ini untuk 10 hari ke depan, dan kedugaan saya gencatan senjata ini dilakukan untuk memenuhi permintaan dari Iran kepada Amerika Serikat, bahwa gencatan senjata itu tidak hanya Amerika Israel ke Iran, tetapi juga ke sekutu dari Iran, dalam hal ini Hezbollah. Ya. Ya. Oke, nah tapi begini Prof, tujuan gencatan senjata ini kan salah satunya adalah pelucutan senjata Hezbollah. Nah ini yang jadi concern dari Amerika Serikat dan juga Israel. Bagaimana peluangnya kalau memang tujuan gencatan senjata ini adalah pelucutan senjata Hezbollah? Mampukah pemerintah Lebanon melakukan selama 10 hari gencatan senjata ini? Mengingat ya, pemerintah Lebanon juga dalam quote and quote begitu, sekarang lebih sepertinya merapat ke Amerika Serikat dan Israel setelah pertemuan di Washington DC. Ya, kalau misalnya gencatan senjata ini berujung pada pelucutan senjata, saya yakin dari pihak Hezbollah pasti tidak mau. Apalagi kalau misalnya yang melakukannya adalah sebenarnya otoritas di Lebanon, karena tentu otoritas di Lebanon mereka tidak akan melakukan hal tersebut ya. Tapi ini biasanya prasyarat yang dilakukan oleh Israel. Sama ketika Hamas diminta untuk di Gaza itu terjadi perdamaian, Israel minta bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya. Sebagai non-state actor itu harus dilucuti senjatanya. Tapi kan yang kita harus khawatirkan kalau di Gaza itu kan
bukan otoritas Lebanon tapi otoritas kita Indonesia. Kalau kita jadi menyumbang pasukan di sana, itu yang justru harus hati-hati. Nah, jadi ini yang selalu menjadi prasyarat bagi Israel kalau misalnya ada gencatan senjata yang permanen. Kalau sekarang ini kan memang 10 hari. 10 hari ini sebenarnya memberikan ruang sebenarnya untuk Amerika Serikat berunding dengan pihak Iran kalau dalam pandangan saya ya, supaya kondusif, tidak ada serangan-serangan dari Israel ke Lebanon gitu ya, karena ini menjadi prasyarat bagi Iran. Meskipun sekarang Iran mengatakan bahwa dia tidak akan hadir di dalam perundingan yang akan dilakukan di Pakistan. Oke. Masih berkaitan dengan politik internasional pemerintahan Lebanon, Mas Irfan, kalau warga Lebanon sendiri, Lebanon citizen yang ada di Lebanon, ini memandang pemerintahan Lebanon saat ini, posisi politiknya bagaimana? Apakah tonnya negatif atau justru didukung oleh warganya di sana? Jadi kalau untuk masyarakat Lebanon sendiri melihat adanya ceasefire ini ya, itu masyarakat yang kalau dia yang sudah yang dia pro dengan ingin melawan Zionis, ya mereka melihat bahwa ceasefire ini adalah cara yang dilakukan oleh Zionis Amerika untuk mengalahkan Hizbullah dari dalam. Oh, oke. Karena seperti ini, Zionis kan sudah melakukan perang ini sudah berbulan-bulan atau mungkin sudah dimulai sejak puluhan tahun juga. Tapi sampai sekarang mereka masih tidak mampu untuk menghancurkan Hizbullah. Kemudian mereka meminta dari otoritas Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah juga. Oke, nah yang menarik sebenarnya pelucutan senjata ini sudah dilakukan sejak tahun kemarin, yang dimana pihak Zionis itu mengancam kepada otoritas Lebanon, kita kasih kalian waktu sampai akhir tahun 2025. Kalau kalian tidak bisa melucuti senjata Hizbullah, nanti kita akan lihat di awal tahun bagaimana jadinya. Ya udah, jadinya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi pelucutan senjata Hizbullah ini sudah dilakukan sejak lama tapi tidak pernah berhasil. Dari Zionis ingin melucuti, dari dalam juga ingin melucuti seperti itu. Oke, singkat saja Mas Irfan, sepengetahuan Anda atau dari media di sana, apa yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai selama gencatan senjata ini berlangsung? Apakah mereka mengupayakan perdamaian permanen atau justru memanfaatkan jeda ini untuk menyiapkan serangan yang lebih besar lagi? Jadi kalau adanya ceasefire ini ya kita melihatnya bahwa seperti yang dikatakan oleh Prof tadi bahwa ceasefire di Lebanon ini maksudnya hanya untung-untungan dari Amerika saja. Mereka sedang melakukan dialog dengan Iran, ya kan? Dan mereka memasukkan Lebanon supaya dialog mereka antara Iran dan Amerika itu berhasil. Baik. Karena itu ya adanya ceasefire ini ya seperti tidak ada ceasefire, maksudnya konflik masih berjalan seperti biasa. Jadi masyarakat ya tidak mengharapkan ini apapun dari adanya ceasefire. Ini situasi yang rumit sepertinya yang harus juga disikapi dengan cermat gitu ya oleh pemerintah Lebanon yang sepertinya posisinya agak serba terhimpit saat ini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik di sana. Baik, terima kasih informasi yang sangat bagus dari Mas Irfan yang saat ini berada di Beirut, Lebanon. Terima kasih WNI di Lebanon Irfan Afendi dan juga perspektif yang sangat mencerahkan dari pakar hukum internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof dan Mas Irfan telah berbagi perspektif dan informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi.